Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo, ketemu lagi. Semoga kita semua selalu dalam keadaan sehat dan semangat belajar ya. Oke, di video ini kita akan belajar tema 5, subtema 3 untuk muatan SPDP Kompetensi Dasar 3.3. Materi yang kita pelajari adalah tari merak dan topeng Nusantara. Yuk kita pelajari dengan baik di video ini ya. Semangat belajar! Sebelumnya, yuk kita ingat kembali apa yang dimaksud dengan properti tari. Properti tari adalah semua alat selain kostum dan perlengkapan panggung yang digunakan untuk mendukung gerakan tarian dalam peragaan karya tari. Nah, properti tari dapat berupa selendang, topeng, senjata tradisional, kipas, rebana, dan lain-lain. Tari merak. Tari merak berasal dari Provinsi Jawa Barat. Nah, tari merak menceritakan gerak-gerik dan perilaku burung merak jantan yang memainkan bulunya untuk memikat merak betina. Nah, kita perhatikan contoh gerakan pada tari merak ini ya. Keindahan bulu dan gerak-gerik burung merak menjadi sumber inspirasi dalam tari merak. Nah, keindahan bulu pada burung merak menginspirasi untuk membuat properti tari berupa selendang atau kain yang dipasang di tangan. Nah, kain tersebut melambangkan sayap merak. Selain selendang atau kain, properti tari dapat berupa topeng. Nah, kita akan mempelajari topeng Nusantara sebagai properti tari. Topeng merupakan penutup wajah yang biasanya terbuat dari kayu, kertas, ataupun bahan-bahan lainnya. Nah, peranan topeng Nusantara selain dapat digunakan untuk penutup wajah, juga dapat digunakan sebagai simbol penting dalam upacara adat. Selain itu, topeng juga dapat menjadi properti tari. Salah satu tari daerah yang menggunakan properti berupa topeng adalah tari topeng yang berasal dari Cirebon. Nah, tari topeng Cirebon menceritakan cerita Panji dalam 5 siklus kehidupan dan karakternya. Berikut ini 5 karakter topeng cerita Panji. Yang pertama, topeng Panji. Yang kedua, topeng Samba. Yang ketiga, topeng Rumyang. Yang keempat, topeng Tumenggung atau topeng Patih. Dan yang kelima, topeng Klana atau topeng Rahwana. Berikut ini macam-macam topeng pada cerita Panji. Yang pertama topeng Panji, topeng Samba, topeng Rumyang, topeng Tumenggung, dan topeng Klana. Nah, kelima topeng tersebut memiliki karakter yang berbeda. Karakter yang pertama adalah topeng Panji. Topeng Panji mewakili tahap kelahiran, dan karakternya berupa kesucian bayi yang baru lahir. Selanjutnya yang kedua adalah topeng Samba. Topeng Samba mewakili tahap kanak-kanak. Karakternya adalah anak yang sedang tumbuh, lincah, ingin tahu, dan ceria. Jenis topengnya adalah topeng putih, tetapi ada aksen hiasan di bagian atas wajah seperti rambut. Yang ketiga adalah topeng Rumyang. Topeng Rumyang mewakili tahap masa remaja dan orang dewasa. Karakternya tenang, menunjukkan kemapanan dan dewasa. Hal ini digambarkan dengan rupa atau wajah yang bersemu merah dan menandakan kedewasaan. Selanjutnya yang keempat adalah topeng Tumenggung atau topeng Patih. Nah, topeng Tumenggung atau topeng Patih ini menggambarkan kedudukan dalam masyarakat. Karakternya berkepribadian dan bertanggung jawab. Dan yang terakhir adalah topeng Klana atau topeng Rahwana. Topeng Klana atau topeng Rahwana ini menggambarkan hawa nafsu yang mengganggu manusia. Karakternya orang yang sedang marah. Baik anak-anak, untuk penugasan hari ini anak
anak-anak diminta untuk Topeng Nusantara dibuat dari beragam jenis kayu. Kayu yang biasanya dibuat untuk membuat topeng misalnya adalah kayu mahoni, kayu pohon rambutan, kayu pohon waru, dan kayu pohon randu atau pohon kapuk. Tetap semangat semuanya. Sedangkan alat untuk membuat topeng misalnya adalah pisau pahat dan kerok. Alat ini digunakan untuk membuat pola dasar atau muka topeng, mengukir bagian muka, dan memperhalus bagian dalam topeng. Selanjutnya yang kedua adalah gergaji. Gergaji digunakan untuk memotong kayu menjadi ukuran yang diinginkan. Selanjutnya kita akan berlatih membuat topeng secara sederhana. Yuk kita perhatikan gambar dan penjelasannya. Yang pertama, buat sketsa berbentuk oval pada kertas karton. Kemudian kita memberi tanda garis sebanyak 8 bagian pada garis oval tersebut. Langkah yang kedua, kita menggunting sekeliling sketsa sesuai garis yang dibuat. Selanjutnya, langkah yang ketiga adalah melipat dan menekuk sketsa dasar berbentuk oval. Kemudian kita stapler satu persatu sehingga berbentuk seperti pada gambar. Langkah yang keempat adalah kita menggunting kertas koran kecil-kecil dan banyak, kemudian kita menempelkan pada bentuk dasar topeng. Langkah yang kelima, kita menempeli topeng dasar dengan guntingan koran sampai penuh. Selanjutnya, langkah yang keenam, buatlah bagian-bagian wajah topeng seperti alis, hidung, pelipis, dan mulut dengan teknik melipat, menggunting, dan menempel. Caranya sama dengan cara membuat bentuk dasar topeng di atas. Hanya saja ukurannya lebih kecil, dan sebelumnya ukur dulu posisi mata, hidung, mulut sesuai wajah kita. Kemudian kita lubangi. Langkah yang ketujuh, setelah bagian-bagian wajah selesai ditempel pada bentuk dasar topeng, tempelkan kembali guntingan kertas koran ke seluruh bagian wajah topeng sehingga topeng menjadi lebih keras. Dan langkah yang terakhir, kita memberi warna pada wajah topeng sesuka hati kita. Kita bisa menggunakan cat air, cat untuk poster, atau cat kayu. Nah, selesailah topeng sederhana tersebut. Baik anak-anak semuanya, untuk hari ini tugasnya anak-anak membuat gambar topeng Nusantara seperti contoh topeng pada video ini di buku gambar dan diberi warna. Misalnya seperti gambar di bawah ini. Nah, anak-anak bisa mencari referensi sketsa gambar topengnya melalui Google dan jangan lupa untuk topengnya diberi warna ya. Baik anak-anak semuanya, untuk hari ini cukup sekian dulu. Tetap semangat. Kita di bulan Desember besok tanggal 2 sudah PAS. Jadi jangan lupa kerjakan tugas-tugas yang belum ya. Marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirobbilalamin. Tetap semangat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.